Baik pemirsa, kembali lagi di Ini Borneo mengangkat karya dan budaya. Nah tadi setelah kita mendengar berbagai informasi inspiratif nih dari seorang pembatik dari Kalimantan Utara, sekarang kita beralih nih Ina. Kita akan membacakan berbagai informasi menarik yang ada di seluruh Kalimantan Utara. Tetapi sebelum kita ke sana, kita sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang ada di seluruh Kalimantan. Sepertinya sudah pada standby nih Bang, menunggu untuk kita sapa, berbincang-bincang sejenak gitu kan. Langsung kita tampilkan. Langsung kita tampilkan di layar. Nah, ini dia Ini rekan-rekan kita. sudah muncul semuanya ya Ina ya. Sudah. Dan kita langsung saja menyapa ke Kalimantan Selatan, ada Mas Bagus Akhira. Halo, selamat pagi Mas Bagus. Halo Jeff dan juga Ina. Oke, suaranya sudah terdengar dengan baik. Sudah masuk dan kita akan beralih menuju Kalimantan Timur. Ada Gita Indriani. Selamat pagi Gita. Halo, selamat pagi Jeff dan juga Ina. Wes, ini pembaca berita sekali ini suaranya ini. Merdu dan syahdu banget ya. Dan kita sekarang beralih ke Kalimantan Tengah, ada Rebecca Putri. Halo, selamat pagi Beka. Selamat pagi Jeff dan Ina. Selamat pagi juga Beka. Dan di Kalimantan Barat ada Mustafa Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini karena Mustafa nih. Jangan sampai salah kamar gitu. Oh, salah kamar. Jangan sampai. Oke, nanti kita akan kembali berbincang dengan teman-teman dari seluruh stasiun di Kalimantan. Namun kita akan membahas informasi dari Kalimantan Utara terlebih dahulu dalam Lintas Borneo berikut ini. Oke pemirsa, kita akan membuka informasi hari ini dari informasi terkait ekonomi dulu kali ya Bang ya. Nah di sini ada dari Bulungan Kalimantan Utara, yaitu Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara yang mulai melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Sensus ini akan menyasar sebanyak 240.000 rumah tangga, termasuk di dalamnya para pelaku usaha. Memasuki bulan Mei, Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Utara resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Proses pendataan ini dijadwalkan akan berlangsung hingga bulan Agustus mendatang. Kepala BPS Kalimantan Utara Mustaqim menyampaikan sensus kali ini menargetkan sekitar 240.000 rumah tangga. Dari jumlah tersebut sebanyak 77.000 diantaranya tercatat merupakan pelaku usaha, dengan menerapkan dua metode sekaligus, yakni secara daring melalui tautan atau link yang dikirim kepada responden dan door-to-door atau secara langsung petugas ke rumah-rumah warga. Ada juga yang usaha menengah kecil itu, mereka juga masuk ke dalam rumah tangga itu. Jadi ada rumah tangga yang punya usaha menengah kecil juga masuk ke situ. Jadi kalau total rumah tangga kan mungkin sekitar 240-230 ribuan rumah tangga ya, atau keluarga ya. Nah ini khusus usahanya saja yang terdaftar itu, baik usaha menengah kecil maupun usaha besar maupun usaha menengah gitu ya, itu ada sekitar 77.000. Pihaknya juga memastikan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan maupun daerah terpencil tetap akan terjangkau dalam sensus ini, yakni dengan cara mengerahkan petugas lokal di masing-masing wilayah tersebut. Dengan pelaksanaan sensus ekonomi ini diharapkan data yang diperoleh dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih akurat dan merata di Kalimantan Utara. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh meresmikan Tower 2 Asrama Haji Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kehadiran fasilitas baru ini diharapkan tidak hanya mendukung penyelenggaraan haji, namun juga mendorong pertumbuhan di sektor transportasi udara di daerah. Berikut informasinya untuk Anda. Peresmian Tower 2 Asrama Haji di Kota Tarakan dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak.
Gedung ini menjadi bagian dari penguatan infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Kalimantan Utara. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengapresiasi kemegahan serta kelengkapan fasilitas asrama haji di Kota Tarakan. Ia menegaskan fasilitas ini tidak boleh hanya dimanfaatkan saat musim haji saja, namun perlu dioptimalkan sepanjang tahun untuk berbagai kegiatan. Lebih lanjut, keberadaan asrama haji Tarakan dinilai mampu menjadi katalisator bagi pengembangan transportasi udara di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan dukungan fasilitas transit yang memadai, peluang dibukanya rute penerbangan langsung atau direct flight dari Tarakan menuju Arab Saudi dinilai semakin terbuka lebar. Kenapa saya datang ke sini? Itu harapan saya adalah asrama haji itu tidak hanya dimanfaatkan untuk jamaah haji, tapi jamaah umroh. Karena jamaah umroh itu relatif lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jamaah haji. Setiap tahun saja misalnya ya Indonesia, dari seluruh Indonesia jamaah umrohnya 3 juta. Dan saya yakin jumlah dari Kaltara itu jamaahnya relatif besar juga. Dan sebagian besar itu jamaah dari Kaltara itu terbangnya dari Jakarta. Dari Jakarta kalau tidak dari Balikpapan. Nah oleh sebab itu sebenarnya ketika ada asrama haji ini kalau kemudian dikelola dengan baik maka bisa ada penerbangan langsung dari sini ke Saudi Arabia itu sangat memungkinkan dan itu akan sangat tergantung dengan jumlah jamaahnya yang di manage dengan baik. Nah sekarang kan belum termanage dengan baik, nah, akhirnya mereka terbang masing-masing, ada yang dari Jakarta, ada yang ambil dari Balikpapan, ada yang dari Makassar dan sebagainya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kaltara mengatakan, proses administrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga bimbingan manasik kini dapat dilakukan dalam satu lokasi yang modern dan terintegrasi. Kemarin sudah aktif, kita coba aktif. Cuman ada beberapa pendapat dari tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin karena perjalanan ya, misalnya dari Nukan gitu kan. Kemudian harus transit ke sini lagi gitu kan. Kemudian besoknya terbang lagi, nginap lagi di Balikpapan gitu kan. Itu yang menjadi pemikiran mereka gitu kan. Nah, oleh karena itu kemarin kita coba, cuma setelah kita evaluasi nanti kita urungkan dulu, nanti kita mencari pola baru bagaimana kira-kira yang bagusnya gitu, agar memudahkan pelayanan jamaah. Itu kita kan fokusnya kepada pelayanan jamaah nanti. Kalau seumpamanya itu tidak bermanfaat untuk jamaah, barangkali kita akan cari pola baru. Gitu. Dengan hadirnya fasilitas ini diharapkan pelayanan kepada jemaah haji semakin optimal sekaligus mendorong konektivitas udara dari Kalimantan Utara ke dunia internasional. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Tarakan melaporkan. Oke, baik pemirsa, itu tadi informasi dari Kalimantan Utara dan kita akan memanggil kembali nih teman-teman yang ada di seluruh Kalimantan. 1, 2, 3. Wow, Oke. sudah muncul. Sudah langsung terhubung. Langsung saja Bang. Kita langsung ke Kalimantan Selatan. Ada rekan Bagus, silakan rekan Bagus untuk informasinya. Baik, terima kasih Jeff dan juga Ina. Dari Kalimantan Selatan ada 2 informasi yang akan saya sampaikan. Untuk informasi yang pertama, ratusan nelayan bagang di Desa Sarangtiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru, tak bisa melaut karena masalah BBM. Berikut liputannya. Keresahan melanda nelayan bagang di Desa Sarangtiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru. Salah satunya Suryansyah yang sudah 4 malam tak bisa melaut karena masalah BBM. Setiap hari nelayan bagang sepertinya membutuhkan BBM jenis solar dan pertalite untuk operasional. Namun, saat ini ia kesulitan mendapatkan kedua jenis BBM itu lantaran harus antre lama di SPBU dan tidak boleh lagi menggunakan jerigen. Kondisi ini membuat Suryansyah kehilangan mata pencaharian utamanya. Meski ada pekerjaan sampingan selain membagang, semuanya mengharuskan ke laut dan membutuhkan BBM. Selama tak bekerja, Suryansyah mengaku tak ada kegiatan berarti yang bisa ia lakukan untuk menghidupi keluarga, sementara ia hanya mengandalkan uang simpanan. Untuk sementara ada yang melaut, kalau dapat minyak melaut, kalau kadang dapat minyak kadang melaut. Tapi kebanyakan kadang melaut untuk sementara ini. Kesulitannya itu karena antrinya terlalu panjang dan kadang boleh pakai jerigen. Karena sedangkan nelayan bagang ini harus jerigen, paling enggak 5 liter, paling sedikit 5 liter per malam itu. Itu untuk hari-hari, untuk hidup sehari-hari. Ya, Iya, itu kalau Pak. ada yang minta tabung-tabungan lagi.
Ya kalau ada simpanannya itu, kalau ada lagi simpanannya. Sedikitnya ada 500 nelayan bagang di desa Sarangtiung yang bernasib sama seperti Suryansyah. Mereka berharap ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Baik, untuk informasi yang kedua pemirsa, seekor sapi dari kandang pembesaran di Tanjung Rema Darat, Martapura, Kabupaten Banjar, bakal menjadi salah satu hewan kurban Presiden Prabowo pada Idul Adha mendatang. Sapi yang diberi nama Rojak berbobot lebih dari 1 ton dan telah dihargai 120 juta rupiah. Berikut liputannya. Sapi yang diberi nama Rojak ini menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto untuk wilayah Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hewan ini memiliki bobot lebih dari 1 ton dengan kondisi fisik yang sehat dan telah dipelihara hampir 7 tahun di kandang pembesaran milik Aisyah. Sapi Rojak terpilih menjadi salah satu hewan kurban Presiden dengan nilai pembelian mencapai 120 juta rupiah. Bagi pemilik, terpilihnya sapi Rojak menjadi hewan kurban Presiden merupakan kebanggaan tersendiri sebagai peternak lokal. Ini untuk sapi Prabowo, insya Allah sapi Prabowo kan jenisnya itu jenis Astra. Kurang lebih kami maharagunya udah 6 tahun mau 7 tahun tahun ini. Kalau untuk perawatannya kada berbeda, sama dengan sapi yang lain, mandi 2 kali, makannya pun sama, nggak ada yang beda, nggak ada yang dispesialkan. Jadi kita sama aja, semua sapi sama, nggak ada yang dibedakan. Kami fokus kalau apa-apa kan mantaunya ke di sini aja sapi yang ini. Karena ini kan calon punya Presiden. 2 minggu yang lalu bagian pihak kita Kabupaten Banjar itu nelpon. Ada sapi besar, terus datang, lalu melihat, lalu dikasih tahu ke provinsi, makanya dibeli. Perawatan khusus terus dilakukan untuk menjaga kondisi hewan agar tetap sehat dan layak disembelih saat hari raya. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan secara berkala untuk memastikan sapi bebas dari penyakit. Baik, demikian 2 informasi dari Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Jeff dan juga Ina di Kaltara. Baik, terima kasih atas informasinya, Bagus. Dan kita akan meluncur menuju Kalimantan Timur bersama dengan Gita Indriani. Silahkan Gita untuk informasinya. Baik, Jeff dan juga Ina, informasi dari Kalimantan Timur hari ini. Pertama, terdapat kondisi kesehatan jemaah haji Kloter Balikpapan yang keempat terpantau stabil. Dan informasi kedua, yakni di Rut BPJS, tinjau kesiapan layanan kesehatan di Kota Nusantara. Informasi pertama, kondisi kesehatan jemaah haji Kloter keempat Embarkasi Balikpapan menjadi perhatian petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Meski didominasi jemaah dalam kategori resiko tinggi, hingga kini seluruh jemaah terpantau dalam kondisi stabil dan mampu menjaga kesehatan secara mandiri. Berikut informasi selengkapnya. Berdasarkan pemantauan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH, jemaah haji pada Kloter 4 Embarkasi Balikpapan didominasi oleh jemaah dalam kategori risiko tinggi atau RISTI, yakni jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu serta faktor usia. Meski didominasi jemaah RISTI, hingga saat ini kondisi kesehatan para jemaah masih terpantau stabil. Jemaah dinilai mampu menjaga kesehatan secara mandiri, termasuk rutin mengonsumsi obat sesuai anjuran tenaga medis. Ketua Kloter 4 Embarkasi Balikpapan, Mulyati, mengatakan terdapat 1 orang jemaah yang sempat dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Namun setelah mendapat perawatan, kondisinya kini membaik dan telah kembali bergabung bersama rombongan Kloter 4 Balikpapan. Tetapi sampai dengan sejauh ini jemaah haji kita yang RISTI, mereka mandiri, rutin minum obat. Jadi alhamdulillah sampai dengan hari ini kondisi masih stabil. Ada 1 orang jemaah yang sempat dirujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sekarang sudah
sudah bisa dikembalikan ke kloter 4 BPN 4 karena kondisinya sudah stabil, sudah dipasang kateter. Petugas kesehatan mengimbau seluruh jemaah untuk terus menjaga kondisi tubuh, mengatur aktivitas, dan mengonsumsi obat secara teratur. Dengan pengawasan dan kedisiplinan yang baik, diharapkan seluruh jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan lancar. Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Beralih ke informasi kedua, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melakukan peninjauan kesiapan layanan kesehatan di Ibu Kota Nusantara. Peninjauan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat sekitar. Berikut informasi selengkapnya. Kemajuan pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara terus mendapatkan atensi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito meninjau kesiapan fasilitas kesehatan di Ibu Kota Nusantara. Ia juga melakukan peninjauan terhadap perencanaan akses layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Selain meninjau rumah sakit, Prihati Pujowaskito juga melihat langsung kesiapan titik strategis seperti lokasi kantor BPJS Kesehatan hingga Istana Negara sebagai simbol kesiapan fasilitas publik. Kemudian kita lanjutkan kunjungan ke IKN melihat persil BPJS, ya, dan sekaligus melihat rumah sakit satu-satunya yang belum PKS. Ya, saya memberi apresiasi dan ini adalah kebanggaan juga kalau kita sudah mempunyai sebuah ibu kota yang megah, mewah, tertata rapi, termasuk rumah sakitnya. Ini menjadi simbol negara yang maju. Ya, makasih ya. Peninjauan fasilitas dan layanan kesehatan mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan kemudahan akses dan kualitas layanan dasar yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Tim Liputan TVRI melaporkan. Demikian informasi dari Kalimantan Timur. Kembali ke Jeff Horizon dan Ina di studio Kalimantan Utara. Baik, terima kasih Gita untuk informasinya. Dan sekarang kita beralih ke Kalimantan Tengah. Ada Rebecca Putri, silakan untuk informasinya. Baik, terima kasih Jeff dan Ina. Pemirsa, ini Borneo informasi pertama dari Kalimantan Tengah di mana ada aksi pencurian sepeda motor di kawasan perumahan Wengga Metropolitan Sampit yang berhasil digagalkan warga. Pelaku tertangkap saat beraksi dan nyaris menjadi sasaran amuk massa. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan perumahan Wengga Metropolitan Sampit berhasil digagalkan warga. Pelaku tertangkap saat beraksi dan nyaris menjadi sasaran amuk massa. Warga perumahan Wengga Metropolitan Sampit, Kota Waringin Timur, berhasil meringkus komplotan pencuri saat sedang beraksi. Aksi pencurian terjadi saat sepeda motor terparkir di halaman rumah dengan kontak masih menempel. Saat kendaraan dibawa pelaku, anak korban langsung menyadari dan melakukan pengejaran. Mendengar teriakan, warga bahu-membahu melakukan pengejaran. 2 orang pelaku berhasil ditangkap, sementara seorang pelaku berhasil melarikan diri. Pelaku hampir diamuk massa hingga akhirnya polisi tiba untuk mengamankan. Baru datang dari warung, pakai anak saya kan, habis itu ditinggal masuk sebentar udah diambil sama bebuannya itu, sama maling tuh kunci itu emang nempel, tadi kan masih nempel kayak itu, nah jadi mau keluar lagi, tahu-taunya motornya udah dibawa kabur, kedengeran suara motor tuh nah, sama lakinya anak saya, jadi langsung siapa yang bawa motor, tahu-taunya dibawa orang itu, maling itu. 2 pelaku dan barang bukti sepeda motor kemudian diamankan Polsek Baamang, sementara 1 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya dalam pengejaran petugas. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Bembela TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.
Baik pemirsa, sementara itu Kepolisian Resor Kota Waringin Timur menggagalkan upaya penyelewengan pupuk bersubsidi sebesar 8 ton. 1 orang tersangka berhasil diamankan dalam kasus ini. Satuan Polres Kota Waringin Timur mengamankan seorang pria bersama truk bermuatan pupuk bersubsidi di wilayah Teluk Sampit. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas distribusi pupuk yang mencurigakan. Polisi menemukan 160 karung pupuk jenis urea dan NPK Ponska tanpa dokumen resmi. Dengan total sekitar 8 ton, pupuk diduga disalurkan tidak sesuai peruntukan dengan memanfaatkan identitas kelompok tani. Pupuk seharga Rp90.000 per karung itu dijual ke area perkebunan sawit seharga Rp400.000 per karung. Adapun modus dari tindak pidana ini adalah memperdagangkan pupuk bersubsidi bukan kepada yang berhak dan peruntukannya dengan menggunakan identitas kelompok tani Sukamaju 3. Kemudian adapun motifnya ini adalah mencari keuntungan dengan selisih harga jual dari subsidi ke non subsidi. Pengakuan dari supir yang membawa bahwa barang ini adalah pupuk bersubsidi yang tidak melengkapi legalitas. Polres Kota Waringin Timur menegaskan akan menindak tegas setiap penyalahgunaan pupuk bersubsidi agar distribusi tetap tepat sasaran. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Benbela, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Baik pemirsa, demikian informasi dari Kalimantan Tengah. Kembali ke TVRI Kalimantan Utara bersama Jeff dan Ina. Terima kasih Rebecca, dan kita akan menuju Kalimantan Barat bersama dengan Mustafa Kamal. Silahkan Mustafa. Baik, terima kasih. Untuk berita pertama, sepanjang Januari hingga April 2026, Polres Ketapang berhasil ungkap 32 kasus narkoba dengan 32 tersangka. Kecamatan Air Upas menjadi wilayah pengungkapan kasus tertinggi se-Kabupaten Ketapang. Berikut informasi selengkapnya. Tingginya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Ketapang menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Ironisnya, meski kerap dilakukan pengungkapan, namun kasus narkoba tetap cukup tinggi di Kabupaten Ketapang. Berdasarkan hasil pengungkapan kasus yang dilakukan Polres Ketapang, sepanjang Januari hingga April 2026 terdapat 32 kasus dengan total tersangka sebanyak 53 orang. Dari total tersebut, sebanyak 41 tersangka merupakan laki-laki, 8 wanita, dan 4 lainnya merupakan anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Di mana keseluruhan barang bukti sabu mencapai 386,82 gram dan 11 pil ekstasi. Kasat Narkoba Polres Ketapang AKP Idewa Made Surita mengatakan, pengungkapan terbesar berada di Kecamatan Air Upas, baik dari jumlah tersangka maupun jumlah barang bukti. Hasil ungkapan pelaku-pelaku ini itu ada dari Pontianak, ada juga dari wilayah luar. Salah satunya Tuban Titi juga ada yang mengedarkan di Air Upas. Masih terdapatnya peredaran narkoba di Ketapang, masyarakat diharapkan turut serta mengawasi serta melaporkan ke petugas jika terindikasi adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah masing-masing. Gusnadi, TVRI Kalbar, melaporkan. Baik, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mendata kasus HIV/AIDS tahun 2025 mencapai 995 kasus. Dari jumlah tersebut, 7 orang dinyatakan meninggal dunia karena penyakit HIV/AIDS. Berikut informasinya. Kasus penyakit HIV/AIDS di 14 kecamatan di Kabupaten Sintang tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, di tahun 2025 terdapat 995 kasus HIV/AIDS yang menyerang masyarakat. Sebagian besar penderitanya berusia produktif atau remaja yang diduga sering berhubungan seksual. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Linoh mengatakan, kenaikan penderita HIV/AIDS itu setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Di tahun 2023 bahkan ditemukan 775 kasus. Tahun 2024 ditemukan 888 kasus.
Dan di tahun 2025 ditemukan 995 penderita HIV/AIDS. Dari 995 penderita di tahun 2025, 7 orang diantaranya meninggal dunia. Penderita tertinggi berada di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian, Puskesmas Tanjung Puri, Puskesmas Nangamau, dan Puskesmas Sepau. Tahun 2024 itu 888 kasus, 2025 itu 995. Jadi rata-rata setahun dalam 1 tahun itu terjadi kenaikan 100 kasus. Untuk kasus di tahun 2025 yang paling tinggi itu capaiannya adalah di Puskesmas Sungai Durian dengan 32 kasus. Selanjutnya di Puskesmas Nangamau 11 kasus dan di Tanjung Puri 10 kasus. Rentang usia sampai saat ini di usia produktif ya. Usia produktif ya, usia remaja sama usia muda, dewasa muda. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sintang Dr. Haryono Linoh menambahkan, orang tua diminta rutin melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya agar tidak melakukan hal yang di luar batas. Peran serta orang tua sangat penting, sebab para penderita banyak berusia produktif dan remaja. Widi Aryadi, TVRI Kalbar, melaporkan. Demikian informasi dari Kalimantan Barat. Kembali ke studio bersama Jeff Harrison dan Ina Apriani. Baik, terima kasih Mustafa atas informasinya. Dan kami mengucapkan semangat nih untuk teman-teman semua dalam kegiatan Piala Dunia 2026-nya. Semoga sukses dalam mempromosikannya dan semoga juga nanti ramai nih ya kan. Nah, untuk teman-teman semua juga terima kasih atas berbagai informasinya. Terima kasih rekan Bagus, rekan Gita, BK maupun Mas Kamal. Terima kasih untuk berbagai informasinya dan kami ucapkan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, untuk merefresh kembali suasana kita pada hari ini, mari kita dengarkan satu lagu yang akan dibawakan oleh Fadil dengan judul Soulmate.